Salam Kalbar Mandiri Pangan. Para penggiat pangan, hari ini kami mengunjungi Desa Cipta Karya di Kabupaten Bengkayang. Kita mau lihat program pekarangan pangan lestari bersama ibu-ibu PKK dari provinsi maupun dari kabupaten. Ini juga masuk dalam program unggulan nasional untuk pemulihan ekonomi nasional ya. Karena ini pemberdayaan masyarakat sekaligus kita ingin melihat manfaatnya untuk pola konsumsi harapan dari pemanfaatan pekarangan yang mengembangkan sayur-sayuran seperti ini nih. Dan ini akan kita kompetisikan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Nanti kita lihat kebunnya di belakang. Nah, ini kita ke lokasi rumah bibit KWT Melati ya di Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang. Nah, ini memang ada komoditi yang sedang dipersiapkan untuk tanam berikutnya. Dan ini memang program pekarangan pangan lestari didesain supaya ada pemberdayaan di kelompok wanita tani, ada demplotnya, ada rumah bibitnya, kemudian ada benih-benih yang dibagikan ke anggota supaya mengembangkan sendiri, sehingga tersebar kekuatan dari program pekarangan pangan lestari ini ya, yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga KWT di setiap kelompok yang melaksanakan P2L. Nah, para penggiat pangan di pekarangan ini banyak teknologi bisa diterapkan ya. Bisa lewat hidroponik, bisa lewat polybag. Nah, ini di Desa Cipta Karya ini mereka mengadaptasi media tanah yang mungkin dibuat seperti rak gitu ya, dan mereka tanam sayur-sayuran. Nah, ini sebenarnya kombinasi saja. Yang pasti ini tidak menggunakan polybag, jadi biaya polybag bisa lebih hemat. Kemudian kalau hidroponik itu menggunakan rak yang mungkin perlu biaya, nah ini mereka pakai rak biasa seperti ini, tinggal ditaburkan media tanam berupa pupuk organik dengan tanah biasa, sehingga bisa dicontoh di pekarangan ya oleh ibu-ibu KWT yang lain. Nah, para penggiat pangan di KWT Melati ini, meskipun paket kegiatan pekarangan pangan lestarinya sayur-sayuran, mereka juga secara mandiri berinovasi mengembangkan sekaligus dengan komoditi perikanan. Ini kita lihat mereka sudah siapkan seperti kolam terpal ya untuk pengembangan lele. Nah, jadi paketnya dapat gizi dari sayur-sayuran, juga dari budidaya ikan ini yang menjadi sumber protein. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu unggulan ya dari KWT ini, yang mungkin bisa menjadi nilai tambah ya untuk inovasi dalam pelaksanaan kegiatan pekarangan pangan lestari. Ini kita sudah lihat suasananya, sudah beberapa kali panen komoditinya. Nah, mungkin kita perlu dengar apa sih tanggapan pelaksana program ini, khususnya KWT yang bersangkutan, terus mungkin nanti tanggapan dari PKK baik di kabupaten maupun provinsi. Nah, kebetulan hadir Ibu Yeni ya. Ibu Yeni, Ketua KWT Melati. Nah, kira-kira program P2L ini menurut Ibu gimana? Ya, saya sangat senang dan merasa berterima kasih ya, karena saya sudah diberi oleh bantuan inilah. Ya, ya. Sangat puas saya. Ya. Ada enggak manfaat yang dirasakan ya? Sangat ada. Seperti apalah kira-kira? Sayurnya gimana sekarang? Ada enggak nambah makanannya Ya, atau ada yang dijual gitu enggak ya? Ada. Ada. Ya. Jadi berapa orang yang bisa terlibat di sini nih anggotanya? 30 orang. 30 orang. Ya. Ada enggak perubahan konsumsi Ada. di rumah ya, yang biasanya enggak suka makan sayur sekarang? Ya, ada, malah selalu berjual sama anggota sama saya di kampung biasa. Oh iya iya. Nah, dari kabupaten sendiri Bu PKK gimana? Ya. Ya, kami dari Kabupaten Bengkayang ke PKK sangat mendukung dan salah satu program kami di Pokja 3 yaitu di hatinya PKK. Jadi di sini kita lihat dari Melati ya, KWT Melati sudah menampakkan bahwa mereka membantu program PKK kita. Ya. Kalau dari provinsi sekali gimana? Provinsi? Ya, Tanggapannya ya? Ya, dari PKK Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ketua KWT Melati ya. Harapan kami semoga dapat
selalu bersinergi dengan PKK atau Pemda 3 ya bersama penyuluh untuk mengembangkan tanaman pangan yang menjadi prioritas dengan mengutamakan potensi di daerah ini, terutama di Desa Cipta Karya ya. Kemudian dengan lintas sektoral juga melibatkan beberapa instansi dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan untuk mengembangkan artinya PKK di Desa Cipta Karya. Nah, jadi sepertinya memang program P2L ini sangat efektif untuk pemberdayaan. Tidak hanya KWT saja, tidak hanya wanita semestinya. Tapi ketika pemerintah mendesain supaya ada pemulihan ekonomi nasional di era pandemi, dan ini memang memberikan dampak nyata. Berdasarkan statement dari ibu-ibu tadi, nampak bahwa ini memang membantu perbaikan pola konsumsi pangan keluarga ya, karena dari sayur-sayuran mereka hasilkan. Keluarga mungkin lebih tersedia keragaman pangan ya, terutama sayur. Kemudian tadi juga ada inovasi perikanan ya, sehingga protein juga tersedia. Dan ini cocok dengan sinergi dengan programnya PKK yang mengarah pada perbaikan pangan, kesehatan, dan rencana kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan di seluruh Kalbar dalam kondisi yang baik seperti di KWT Melati.